Perang membawa kehancuran, duka, dan kesengsaraan bagi kedua belah pihak yang berseteru. Kedua belah pihak saling membunuh dan menghancurkan satu sama lain. Tapi percaya atau tidak, terkadang perang bisa tiba-tiba berhenti seperti yang terjadi pada saat Natal di Perang Dunia Pertama yang membuktikan kemanusiaan itu masih ada. Begitu juga yang ada di film yang akan kita jelaskan alurnya berikut ini. Tapi sebelum itu, kami ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan. Tahun 1944, di sebuah perbatasan Perancis-Jerman, seorang tentara terlihat berteriak histeris menanggalkan semua pakaiannya dan berlari masuk ke dalam hutan. Tentara itu mengalami PTSD atau trauma stres akibat pertempuran yang ia jalani. Ditambah dengan kabar bahwa bayinya baru meninggal dunia. Tentara itu bernama Mother, sedang berusaha ditenangkan oleh pria bernama William Knowles yang merupakan bintara pemimpin skuad. Mereka sendiri merupakan anggota dari sebuah unit pengintai yang dibuat dari orang-orang yang memiliki data kecerdasan tinggi. Mari saya perkenalkan anggota-anggota mereka yang masih hidup. Dia adalah Mayor Griffin, merupakan komandan resimen yang membentuk unit pengintai mereka. Dia adalah Mother Wilkins. Dia adalah Father Mundi, Bud Miller, Stan Suzer, dan Mel Avakian. Meskipun unit mereka dibuat dari orang berkecerdasan tinggi, tapi sepertinya medan perang tidak memilih siapa yang dapat bertahan hidup berdasarkan kecerdasan. Terbukti dari ke-12 anggota hanya mereka berenam ini saja yang masih selamat. Kembali ke markas, William dipanggil dan diberitahu misi mereka selanjutnya, yaitu mengintai sebuah rumah dan menjadikan rumah itu pos pengintaian mereka ke daerah sekitarnya karena skuad yang sebelumnya dikirim tidak kembali. Menyetujui misi itu, pasukan Willy berangkat. Tapi saat di perjalanan, tiba-tiba Father menembakkan senapan mesinnya serampangan karena mengklaim melihat sesuatu. Mengecek, mereka mendapati jasad tentara Amerika dan Jerman berdiri saling berpelukan. Mereka pun mengambil doktek tentara Amerika itu dan membuat pemakaman sederhana sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Sesampai di rumah target mereka, mereka tidak menemukan satupun musuh, melainkan hanya seekor rusa, tempat nyaman dan banyak stok makanan. Melihat itu mereka kemudian menari-nari. Tapi kemudian kita akan mundur ke belakang. Beralih kembali ketika mereka belum berangkat ke medan laga. Karena ke-11 dari 12 orang di pasukan itu masih perjaka. Sebelum berangkat, 4 orang dari mereka yang terdiri dari Will, Mel, Stan dan Eddie berniat untuk menghabiskan malam dan menghilangkan status perjaka mereka itu. Sementara Will dan Eddie menunggu di hotel, Stan dan Mel akan mencari sang wanita yang akan menemani mereka itu. Tengah malam, Stan dan Mel kembali dengan membawa seorang gadis ketika Will dan Eddie ketiduran karena terlalu lama menunggu. Mereka memutuskan untuk melakukan secara bergantian. Eddie mendapatkan kesempatan pertama sementara ketiga temannya masuk ke kamar mandi. Merasa aneh karena tidak mendengar satupun suara. Mel mengintip, kemudian tidak lama dia masuk kembali ke kamar itu diikuti kedua lainnya. Ternyata, mereka mendapati jika wanita itu bukanlah wanita nakal, melainkan wanita yang tengah berputus asa setelah tunangannya gugur di medan perang dan sebenarnya dia ingin bunuh diri. Melihat wanita itu menangis, mereka menjadi tidak tega dan merasa bersalah sehingga mereka hanya menghabiskan malam itu untuk minum-minum dan menghibur gadis itu. Tapi, wanita itu sendiri mengerti alasan para pria itu. Sehingga sebelum pagi hari, wanita itu mendatangi mereka satu persatu dalam diam dan memberikan apa yang mereka mau, sebelum mereka pergi bertempur sama seperti tunangannya yang gugur. Pagi harinya mereka semua mengantarkan wanita itu ke stasiun dengan senyum tanpa membahas peristiwa tadi pagi. Kembali ke masa kini, Mother dan Miller meminta menyalakan api. Meskipun awalnya Will menolak karena kemungkinan bisa mengundang musuh, tapi karena keadaan memang begitu dingin dia menyetujuinya. Masih merasa khawatir, Will mencoba keluar untuk melihat asap yang dihasilkan. Di luar, saat Will melihat cerobong asap itu, tanpa dia sadari dia sedang diintai oleh seseorang. Malam harinya, Will mendapatkan telepon dari Mother yang memberitahukan bahwa dia melihat sebuah pergerakan. Will yang mendengar itu nampak meragukan karena dia khawatir jika stres Mother kambuh dan itu hanya delusi dia saja. Will kemudian memerintahkan Miller untuk mengawasi pos Mother dengan dia tetap tidak memberitahu keadaan Mother kepada rekan-rekannya. Tengah malam dia mendapatkan telepon lagi dari pos Mother yang lebih meyakinkan.
Karena itu, dia pun memutuskan pergi ke pos jaga Mother. Sesampai di tempat itu, mereka mendengar suara tawa dan suara-suara aneh yang berasal dari kegelapan. Mendengar itu Will menarik granat miliknya, tapi tidak melemparkannya. Sementara Miller mencoba menenangkan Mother dan menahan tembakan. Setelah pihak lain mengucapkan kata terakhir yang tidak diketahui artinya, keadaan menjadi sunyi kembali. Mendengar keadaan sunyi, Will memasang kembali pin granatnya dan mengajak Miller untuk mengecek. Tapi Miller yang tidak ingin disergap menolak. Tanpa tahu arti ucapan pihak lain itu, mereka pun memutuskan jika tentara Jerman itu hanyalah membuat serangan mental bagi mereka. Pagi harinya Will melaporkan kejadian semalam kepada atasan resimennya. Tapi, hal itu justru buruk, dengan dia diperintahkan mencari pos komando pasukan Jerman itu. Bersama Stan dan Miller, William akhirnya menemukan tempat di mana tentara Jerman itu berada. Mengintai, Stan bermain-main dengan membidik dan melepaskan pin senjata milik dia. Tapi, dia tidak menembak hingga mereka memutuskan untuk kembali. Saat mereka berjalan kembali ke rumah, mereka menemukan 3 tentara Jerman sudah membidik ke arah mereka. Menyadari keadaan itu, mereka kemudian berpura-pura menyerah dan bertengkar agar tidak ditembak. Tapi anehnya, tiba-tiba tentara-tentara Jerman itu menghilang. Mereka pun bergegas lari terbirit-birit untuk kembali ke rumah. Ketika mereka sampai di rumah, mereka menceritakan hal itu kepada Father. Tapi, tidak lama Will menyadari jika dia kehilangan kompas dan petanya saat dia berlari tadi. Dia pun memerintahkan Stan untuk mencari kedua benda itu. Akan tetapi, Stan yang kembali, memberitahu bahwa dia tidak bisa menemukan kedua benda itu. Lebih lanjut, Stan menjelaskan bahwa dia justru membuat boneka salju berbentuk bapak kumis tipis, atau si bapak kalian, Pak Adolf Hitler, di tempat mereka ditodong tadi. Sembari menuliskan sebuah pesan hujatan kepada si bapak Adolf itu, dengan gembira. Sekembali Will, dia menemui Mother yang mengurung diri di lantai atas, sedang mengagumi sebuah lukisan. Melihat itu, Will agak khawatir dengan kondisi mental si Mother. Sekembali mereka ke bawah, Will memberitahu Father giliran jaga bersamanya. Saat tengah berjaga, sama seperti malam sebelumnya, mereka mendengar suara-suara berbahasa Jerman lagi. Tapi tidak lama, Will melemparkan granat miliknya setelah melihat sebuah bayangan orang di bawah sinar cahaya bulan. Tapi anehnya, walau setelah dilemparkan granat seperti itu, pihak Jerman itu justru masih bisa berteriak-teriak. Tidak lama, sebuah benda jatuh ke tempat Will dan Stan yang dikiranya adalah granat. Tapi setelah beberapa saat, benda itu tidak meledak. Merasa aneh, Will pun kemudian memeriksa benda itu dan mendapati jika benda itu adalah tongkat dan salju. William segera melemparkan tongkat itu ke arah orang-orang Jerman, yang malah membuat mereka berdua terlibat saling lempar salju dengan pasukan-pasukan Jerman itu untuk beberapa saat. Hingga kemudian orang-orang Jerman itu berlarian mundur. Will kemudian menghampiri boneka salju yang mirip seperti buatan Stan, yang ditinggalkan mereka, dan mendapati kompas dan petanya berada di situ. Esoknya, ketika William dan Stan tengah berjaga bersama, Stan menyadari bahwa ada sebuah keanehan. Dan menyimpulkan secara kasar, bahwa orang-orang Jerman itu sebenarnya berusaha menghindari perang. Bahkan mungkin saja mau menyerah. Stan kemudian mengusulkan agar mereka berdua menemui para tentara Jerman itu sesuai dengan pesan yang mereka tinggalkan. Tapi, Will menolak dan berniat melaporkan hal itu terlebih dahulu kepada atasannya. Tidak lama, Stan justru mendapatkan ide gila dengan ingin membuat skenario menjadikan untuk salah satu dari mereka, yaitu Mother, sebagai pahlawan karena telah berhasil menangkap banyak tawanan Jerman hingga mungkin dapat gelar kehormatan bintang silver, dan dapat ditarik dari garis depan. Mengetahui bahwa itu memang mungkin untuk kondisi Mother, Will menyetujuinya. Mereka kemudian menyelinap, tanpa memberitahu rekan-rekan mereka terkecuali Mel, yang sedang berjaga dan memberitahukan rencana mereka itu kepadanya. Mel memprotes atas rencana gila mereka dan menanyakan bagaimana mereka akan meyakinkan Mother atas rencana gila mereka itu. Tapi,
Will kemudian berkata bahwa Mother tidak perlu untuk tahu, karena Will menebak jika Mother diberitahu, maka Mother akan menolak. Walau tanpa dia sadari, keputusannya ini akan menjadikan butterfly effect tersendiri baik bagi dirinya maupun rekan-rekannya. Setelah terus diyakinkan, akhirnya Mel setengah menyetujui rencana mereka itu. Will dan Stan sendiri kemudian menemui para tentara Jerman itu. Stan menghampiri dan berbicara dengan mereka, hingga kemudian dia memanggil Will dan menjelaskan jika orang-orang Jerman itu ada 7 orang, berasal dari front timur dan hanya ingin kembali pulang hidup-hidup. Mereka juga meminta untuk bertemu dengan pemimpin pasukan Will untuk membicarakan penyerahan diri. Mereka pun janjian untuk bertemu kembali esok hari pukul 10 pagi. Malamnya, mereka mendapatkan telepon dari Miller yang melaporkan bahwa orang-orang Jerman itu datang dengan membawa sesuatu yang mencurigakan. Mereka pun datang ke tempat pos Miller dan mendapati jika orang-orang Jerman itu tengah menyalakan lilin di pohon Natal dan menyanyikan lagu Natal. Tidak lama, Father datang membawa minuman, dan mereka saling bertukar hadiah satu sama lain. Father diberi bir, sosis, buah, serta pistol sang komandan. Tapi Father sendiri menolak barang terakhir itu. Lebih lanjut, Father justru memberikan granat miliknya kepada sang komandan Jerman itu, yang mana kemudian justru digantung ke pohon Natal sebagai hiasan. Father menyalami orang-orang itu, sembari mereka menyanyikan lagu Natal bersama. Setelah mereka kembali ke rumah, mereka kemudian ditanyai oleh Mother yang kebingungan, karena tidak ada seorang pun yang menjawab teleponnya, dan mendengar sebuah nyanyian. Mereka pun mencoba menjelaskan kepada Mother, bahwa pasukan Jerman itu mengajak mereka berdamai dan merayakan Natal bersama, yang mana malah membuat Mother semakin kebingungan. Besoknya, mereka menemui tentara Jerman itu sesuai kesepakatan mereka, dengan Miller yang didandani dan berakting seperti seorang perwira. Orang-orang Jerman itu pun mengutarakan tujuan mereka untuk lari dari pertempuran yang akan segera diadakan di selatan tempat itu. Karena bagaimanapun, mereka tidak ingin kehilangan nyawa mereka di sini. Mereka ingin menyerah, tapi dengan syarat, untuk mereka melakukan pertempuran palsu, karena jika mereka ketahuan menyerah karena melalaikan tugas, keluarga merekalah yang akan dihukum. Will sendiri melihat jika sebenarnya rombongan itu terdiri dari orang-orang yang nampak masih anak-anak dan para orang tua. Awalnya Will dan Miller sempat menolak, tapi karena orang-orang Jerman itu memprotes, bahwa mereka itu bukanlah Nazi seperti yang diucapkan Miller, melainkan hanya tentara reguler biasa, yang ingin tetap hidup sampai perang berakhir, mereka menyetujuinya. Setelah kesepakatan telah dibuat, Will segera melaporkan kepada atasannya jika mereka akan segera membawakan tawanan orang-orang Jerman. Setelah melapor, mereka semua pergi, terkecuali Mother yang berjaga di rumah itu sendirian. Sebenarnya ini adalah sebuah kesalahan fatal, yang mana seharusnya mereka membawa saja si Mother Stress ini bersama mereka. Mari kita lanjutkan, mereka semua sampai di tempat prajurit Jerman itu berada. Stan pergi duluan berbicara dengan para Jerman itu, sementara rekan-rekannya menunggu di atas bukit salju. Setelah beberapa saat, Stan kembali, dan mengajak Will dan Miller pergi bersamanya untuk memantapkan rencana yang telah disusun. Rencananya sederhana, mereka hanya cukup melakukan tembakan-tembakan ke udara untuk menghabiskan peluru mereka. Setelah peluru mereka habis, maka tentara Will akan melucuti dan menawan para tentara Jerman itu. Maka Will dan Miller menyetujuinya. Melihat bahwa mereka setuju, orang-orang Jerman yang terdiri dari anak-anak dan orang tua itu menjadi senang. Bahkan ada yang melihat foto keluarganya, tidak sabar karena dapat pulang dengan selamat. Rencana itu pun dijalankan. Kedua pasukan menembak-nembak ke udara seperti rencana semula. Terlihat, kedua kubu itu terlihat menikmati hal itu karena merasa tidak perlu mengorbankan darah hingga mereka habis satu klip senjata. Tapi, di tengah kegembiraan mereka, ketika mereka masuk ke klip kedua, tiba-tiba dua tentara Jerman tertembak oleh Mother di kejauhan. Serius, di bagian ini saya sangat kesal atas apa yang dilakukan oleh Mother. Dengan tertembaknya dua tentara itu, kekacauan terjadi. Father yang mencoba menghentikan Mother terkena tembakan di punggung. Begitu juga dengan Stan yang ditembak oleh pemimpin pasukan Jerman yang merasa dihianati. Alhasil, orang-orang Jerman itu ditembaki oleh pasukan Will hingga mereka semua bertumbangan. Ironis, setelah kegembiraan ternyata semua itu hanya semu,
karena pada akhirnya mereka tidak selamat gara-gara ulah si Stress Mother. William segera menghampiri Father yang terbaring bersimbah darah karena tembakan tadi. Willy berusaha menghentikan pendarahan di punggung Father, namun itu tidak bisa. Di lain sisi, meskipun Father dalam keadaan sekarat seperti itu, dia masih merasa kasihan atas nasib yang dialami para pasukan Jerman itu. Dan sebagai pesan terakhir dia menyuruh Willy untuk tidak memberitahu Mother rencana mereka, karena itu hanya akan menjadikan beban pikiran terhadapnya. Setelah Father menghembuskan nafas terakhirnya, Mother datang sembari menangis dan menanyakan kenapa Father berusaha menghentikan dirinya. Melihat dia seperti itu, agak membuat saya kesal. Tapi, sejak awal ini adalah salah Will juga, karena dia tidak mau memberitahu rencana mereka kepada Mother karena ingin memberi kejutan kepadanya. Mari kita lanjutkan, meskipun ditanya seperti itu, tapi Willy tidak memberitahu alasan sebenarnya mereka, sesuai janjinya dengan Father. Mereka pun kemudian membawa mayat Father, Stan yang terluka, dan satu tawanan Jerman yang berhasil selamat meskipun dengan luka tembak di pahanya. Sesampai di rumah pos jaga mereka, William dimarahi habis-habisan oleh Mayor Griffin atas tindakan bodohnya. Di sini saya setuju atas sikap Mayor Griffin itu. This soldier, as an uncommon charge, were brought before a military review board and severely disciplined, and wear the stripes. Membawa Stan dan tawanan Jerman itu, Mayor Griffin pergi menggunakan jeepnya, dan menyuruh pasukan William tetap di tempat untuk tetap melakukan pengintaian. Setelah berada di dalam rumah, mereka kemudian bergiliran mandi air hangat, dan terakhir memandikan mayat Father. Setelah beberapa saat, serangan dimulai. Ketika mereka mencoba menghubungi markas mereka tidak bisa menghubungi siapapun. Menggunakan 2 jeep, mereka kabur membawa mayat Father. Tapi karena rantai ban jeep itu telah dipindahkan ke ban jeep milik Mayor Griffin, membuat mobil mereka tidak bisa berjalan normal, dan hampir tergelincir ke jurang. Mereka pun kemudian meninggalkan jeep itu, dan hanya menggunakan 1 jeep untuk pergi hingga mereka sampai di markas yang ternyata telah ditinggalkan. Tanpa tahu arah, mereka terus bergerak maju mengikuti jalan hingga mobil mereka kehabisan bensin. Mereka pun menyembunyikan jeep mereka ke pinggir jalan, dan melihat banyak tentara Jerman lewat. Tidak mempunyai pilihan lain, mereka memutuskan untuk menanggalkan semua senjata mereka di sini, dan pergi tanpa senjata. Mengecat kain putih, dan helm mereka dengan darah Father, mereka menyamar sebagai palang merah. Menempuh perjalanan panjang dengan membawa mayat Father, mereka akhirnya sampai di tempat di mana ada seorang tentara Amerika berjaga. Oleh tentara itu, mereka pun diantar ke tempat registrasi mayat untuk memulangkan mayat Father. Selesai dengan itu, mereka diantarkan kembali ke resimen mereka, dengan Will diantar langsung kepada atasannya. Pada akhirnya dia diberitahu, bahwa dia memiliki sebuah kabar baik dan buruk juga kabar yang kondisinya berada di antara keduanya. Kita mulai dengan kabar baiknya. Kabar baiknya adalah, permintaan Will untuk memberikan tanda jasa terhadap Mother disetujui, dan Mother akan ditarik ke garis belakang. Sementara kabar buruknya, baik Stan maupun tawanan Jerman itu sama-sama tidak selamat. Kemudian untuk kabar terakhir, Willy diberitahu kabar bahwa pasukannya akan diberi tambahan orang, dengan penambahan orang-orang dari divisi anti-tank yang telah hancur, agar unitnya itu masih dapat beroperasi. Tamat. Menurut kalian, bagaimana film ini? Kalau menurut saya sendiri, film ini cukup membuat saya sebal. Tapi mengabaikan hal itu, film ini cukup bagus ditonton, terlebih untuk sebuah film tua bertahun rilis 92. Film ini juga termasuk sangat bagus baik dari segi kualitas video, dan akting pemain yang natural. Walau mungkin hanya dari segi ledakan saja yang masih terlihat kurang. Sekian dulu pembahasan alur dari film ini. Jangan lupa dukung kasih tahu film dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buah Dondong dibeli di Bekasi. Sekian terima kasih.